kasih Kak Nova. Tadi sudah diperkenalkan sama Kak Nova ya teman-teman. Tadi sekilas saya lihat banyak ya yang sudah hadir, ada 300-an lebih dari berbagai pulau ya. Ada dari Kalimantan, Sulawesi, Makassar. Saya dari Makassar, Banten. Terus kalau saya lihat-lihat juga ekspresi-ekspresi teman-teman nih untuk ikut seminar. Semoga nanti banyak ya yang bisa teman-teman dapatkan sebagai insight. Dan di sini juga saya sebagai pemateri yang ingin memberikan sebuah pengalaman kepada teman-teman bagaimana sih sebenarnya tips and trick untuk mengikuti tes bakat skolastik khususnya di penalaran verbal. Nah, singkatnya saya atas nama Rina Raisham, sekarang Alhamdulillah saya lanjut sebagai Magister Psikologi di UI. Angkatan PK saya 228, namanya Senandung di Ngendakara. Dan saya sebagai Wardi LPDP tahap 1 di tahun 2023. Mungkin bisa langsung next, Kak. Oke. Jadi di sini saya ingin memberikan sedikit gambaran teman-teman kepada teman-teman terkait sebenarnya tes bakat skolastik itu. Mungkin di sini banyak teman-teman yang kemudian baru akan melakukan pendaftaran sehingga sangat membutuhkan informasi terkait dengan bakat skolastik ini. Saya mau ini dulu ya. Maaf Kak Nova, mungkin saya izin share screen dari sini ya. Halo? Iya, boleh, Kak. Oh, iya. Kebetulan saya pakai dua device, soalnya kadang ini nge-lag. Sudah terlihat teman-teman? Sudah, Kak. Sudah, Oke. Kak. Udah, Kak. Oke. Jadi, sebagai gambaran awal ya teman-teman, tes bakat skolastik itu adalah tes yang kemudian dilaksanakan setelah tes pertama atau tes administrasi, di mana tes ini adalah untuk menguji kemampuan kognitif, logika, dan analisis para calon OD di LPDP. Nah, untuk tujuannya adalah untuk melihat gimana sih potensi dari para calon pendaftar dan bagaimana sih kesiapan teman-teman untuk kemudian lanjut ke studi lanjut gitu, ke S2 atau S3. Nah, untuk tes TBS ini diperuntukkan untuk teman-teman yang belum mendapatkan LOE. Kenapa kemudian demikian? Karena memang ketika kemudian kita mendaftar ke perguruan tinggi itu sudah ada beberapa persyaratan untuk TPA dan sejenisnya dan lain sebagainya yang kemudian mirip dengan TBS ini. Nah, TBS ini kemudian terdiri dari beberapa bagian utama. Ada yang pertama penalaran verbal, terdiri dari 23 soal dan dilaksanakan selama 30 menit. Untuk penalaran kuantitatif yang kedua, soalnya ada 25 soal dan durasinya ada 40 menit. Dan yang ketiga, ada pemecahan masalah, jumlah soalnya ada 12 soal dan durasinya ada 20 menit. Dan yang ketiga, yang keempat itu juga teman-teman ada tes kepribadian atau situational judgment test atau SJT. Itu total skornya itu 40 soal dengan durasi waktu 45 menit. Nah, ini termasuk non skor. Jadi yang nanti dikalkulasi untuk skornya itu hanya di poin 1 2 3. Sedangkan untuk tes keempat itu murni hanya untuk melihat kepribadian dari teman-teman. Nah, untuk sistem scoringnya
Untuk sistem scoring TBS ini, untuk masing-masing poin yang kemudian dijawab benar, itu akan diberikan poin sebanyak 5. Nah, jadi total ketika kemudian teman-teman menjawab total 60 soal dari verbal, kuantitatif, dan masalah, itu akan mendapatkan 300 soal, 300 poin, maaf. Jadi, untuk di TBS ini, teman-teman, tidak ada sistem minus. Jadi, meskipun teman-teman nanti tidak berkesempatan untuk menjawab semua soal ataupun membaca dengan teliti, dan kemudian masih ada spare waktu 2 atau 3 menit, dan masih ada yang kosong, silahkan tetap diisi. Karena memang tidak ada sistem minus, gitu teman-teman. Jadi berbeda dengan mungkin tes beberapa di perguruan tinggi seperti misalnya di UI, itu ada sistem minus. Jadi kalau kita misalnya menjawab salah, itu ada sistem -1 gitu. Nah, untuk passing grade nih teman-teman, mungkin banyak nih teman-teman yang kayak penasaran berapa passing grade dari TBS ini. Kalau untuk pastinya itu tidak ada ketentuan ya teman-teman, tidak ada informasi detail dari pihak LPDP. Itu murni ditentukan oleh pihak panelis dari LPDP itu sendiri, tapi mungkin untuk bocoran beberapa informasi dari teman-teman yang lain untuk beberapa tahun yang lalu, contohnya di tahun 2023 di batch 1 itu untuk jalur reguler itu passing rate-nya ada di 150, untuk targeted di 120, dan untuk afirmasi 90. Jadi ini mungkin bisa menjadi basic dari untuk teman-teman sehingga bisa membuat strategi berapa nih maksimal skor target untuk teman-teman capai gitu ya. Nah, selanjutnya kita beralih ke penalaran verbal teman-teman. Nah, apa sih sebenarnya penalaran verbal itu? Disingkatnya TBS PV, merupakan salah satu tes TBS yang kemudian dirancang untuk mengukur kemampuan peserta dalam bernalar menggunakan bahasa. Jadi, tes ini kemudian digunakan untuk menguji keterampilan dalam menganalisis kesimpulan serta memahami dan mengevaluasi suatu situasi melalui penggunaan bahasa baku ataupun bahasa afektif. Jadi, untuk penalaran verbal ini erat kaitannya dengan bagaimana kemampuan bahasa teman-teman, seberapa banyak kosakata yang kemudian teman-teman hafal dan pahami, sehingga mungkin bisa nanti teman-teman terapkan di tes ini untuk bagaimana memahami konteks dari soal maupun jawaban yang diberikan gitu. Ada 3 tipe teman-teman. Ada yang pertama kemampuan analogi, yang kedua ada kemampuan logis, dan yang ketiga ada kemampuan analitis. Nah, selanjutnya kita beralih ke tips and trick. Jadi secara umum, ada beberapa tips yang kemudian biasa teman-teman catat atau highlight untuk kemudian mempersiapkan TBS ini. Untuk informasi tambahan ya teman-teman, untuk penalaran verbal ini banyak yang mengatakannya sebagai clean sheet atau sapu bersih. Jadi bisa digunakan sebagai kesempatan nih teman-teman, karena berhubung total soalnya banyak dan dianggap sebagai jenis soal yang sedikit lebih gampang atau mudah dibandingkan jenis soal yang lain, makanya harus dimanfaatkan dengan baik. Dengan apa caranya dimanfaatkan dengan baik dan dilakukan persiapan dengan maksimal, yaitu dengan cara berlatih teman-teman dan mempunyai strategi yang tepat untuk bagaimana mempersiapkan segala hal terkait dengan proses pelaksanaan TBS ini. Kalau dari saya yang kemudian cari tahu terkait dengan tips and triknya, yang pertama ada pengenalan format tes. Nah, dengan teman-teman mengikuti acara malam ini, sebenarnya teman-teman udah proses untuk mengenali format tes. Apa saja sih kemudian yang diujikan di dalam TBS ini gitu. Nah, yang kedua itu latihan rutin. Kembali lagi ya teman-teman. Intinya itu dan kuncinya adalah latihan, memperbanyak proses latihan. Karena dengan kita latihan, otomatis kita akan semakin piawai dan semakin cepat untuk membaca dan memahami. Nah, selanjutnya ada teknik eliminasi. Nah, kemudian ketika teman-teman mendapatkan satu soal, contohnya di analogi, setelah membaca soalnya dengan cermat, langsung teman-teman eliminasi mana yang paling tidak memungkinkan benar. Itu dicoret. Nanti
akan ada kertas yang teman-teman siapkan untuk proses tes itu bisa kemudian dimanfaatkan melakukan coret-coret gitu ya. Jadi dieliminasi supaya kemudian teman-teman mendapatkan jawaban yang paling benar menurut teman-teman gitu ya. Nah, selanjutnya ada pemahaman konteks kata. Nah, kalau untuk penalaran verbal itu sangat erat kaitannya dengan konteks. Konteks, keyword, sama vocabulary. Jadi itu tiga inti utama teman-teman yang harus dikuasai. Jadi ketika mungkin teman-teman memperbanyak kosakata nantinya, usahakan jangan hanya memahami, menghafal artinya, tetapi usahakan teman-teman juga memahami makna dari kata tersebut. Contoh misalnya, ada kata eliminasi. Nanti kalau misalnya teman-teman hanya menghafal artinya, sama dengan berarti kan pengurangan. Itu usahakan teman-teman juga tahu pemaknaannya dan tahu pengaplikasiannya gitu ya. Dan soal yang teman-teman hadapi, teman-teman sudah terbiasa memasangkan konteks sehari-hari gitu. Selanjutnya ada poin kelima, baca pertanyaan terlebih dahulu. Jadi sebelum mengerjakan soal, jangan langsung ke jawabannya ya, teman-teman. Usahakan untuk mencermati soalnya dulu. Cari kata kunci dari soalnya, baru kemudian teman-teman jawab pertanyaan dari soal tersebut. Nah, selanjutnya ada penggunaan skimming dan scanning. Untuk mungkin teman-teman udah sangat familiar ya dengan teknik ini, bagaimana cara membaca cepat dan kemudian men-scan poin-poin utama yang ada di soal maupun di jawaban. Sehingga dari situ kita sangat bisa menghemat waktu. Nah, karena ini sangat relate dengan poin selanjutnya, yaitu mengelola waktu dengan baik. Kan tadi sudah saya jelaskan ya, untuk masing-masing skor itu, masing-masing jenis soal itu ada eh, apa durasi waktunya, ada durasi waktu yang disiapkan sehingga sangat harus berhati-hati dengan waktu itu ya teman-teman. Usahakan misalnya untuk penalaran penalaran verbal ada 23 soal dengan durasi waktu 30 menit, berarti maksimal satu soal itu kurang lebih satu menit 30 detik gitu ya. Jadi jangan sampai lebih gitu. Nah, terakhir ada tips terakhir yaitu dengan cara tetap tenang dan fokus. Jadi mungkin wajar ya teman-teman setiap kita ingin melakukan tes atau misalnya kita ingin mengikuti sebuah ujian, otomatis kita akan sangat nervous ya. Banyak yang sudah kehilangan fokus dan kemudian tidak bisa berpikir dengan jernih dan lain sebagainya. Itu sangat akan mempengaruhi nanti bagaimana teman-teman menjawab soal gitu. Lanjut. Nah, ini ada sedikit tips ya teman-teman. Saya kemudian kemarin sempat mencari tahu beberapa tambahan apa sih teman-teman yang harus kalian siapkan untuk bisa memaksimalkan persiapan teman-teman. Yang pertama itu mindfulness. Ini kaitannya dengan bagaimana kita bisa tetap menjaga diri untuk fokus dan bisa santai mengerjakan soal. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara rajin olahraga, relaksasi, meditasi, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, daily life, teman-teman. Jadi usahakan ketika kemudian teman-teman melakukan exercise, latihan setiap hari, tryout dan lain sebagainya, usahakan selalu menggunakan konteks yang ada di soal dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada visualization, itu erat kaitannya dengan bagaimana kita membuat pola gambar atau memvisualisasikan konteks-konteks atau konsep yang ada di soal di pikiran kita sehingga akan mudah bagi kita untuk mengerjakan soal itu. Yang terakhir ada brain. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang sibuk ya, ada yang bekerja, ada yang kemudian juga masih kursus dan lain sebagainya, dan ada kesibukan lainnya. Mungkin sambil bekerja itu bisa teman-teman melatih otak teman-teman dengan cara mendengarkan berita, dengan cara mungkin kalau ada waktu free bisa membaca buku atau mungkin bisa menggunakan game sebagai alat untuk meningkatkan
kapabilitas otak teman-teman dengan cara mungkin salah satu game yang menarik itu puzzle ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada rules dari TBS. Ini dari pihak LPDP ya teman-teman. Mungkin nanti lebih detailnya bisa teman-teman searching sendiri karena kita dibatasi oleh waktu ya. Ini sudah 15 menit. Nah, mungkin saya langsung ke next aja ya. Nah, kita masuk ke bagian subtipe dari masing-masing tes penalaran verbal. Yang pertama ada analogi. Analogi ini adalah subtipe soal yang kemudian melakukan penalaran dari seseorang dengan cara menghubungkan kata-kata, dua kata, atau konsep yang berbeda tetapi memiliki kesamaan atau hubungan tertentu. Untuk tipsnya ya teman-teman, ini ada kata, ada memahami konteks dan keywords yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi akan sangat memudahkan teman-teman jika teman-teman memiliki banyak kosakata dan paham terkait dengan konteksnya. Jadi dengan itu juga teman-teman bisa mengetahui keywords dari soal maupun jawaban yang ada gitu ya. Langsung ke contoh soalnya teman-teman, di sini ada kata roda titik dua mobil sama dengan titik titik. Nah, ini contoh soal untuk analogi ya. Subtipe pertama. Nah, di sini ada 5 opsi. Ada sayap burung, layar kapal, kaki, meja, atap, rumah, baterai, lampu. Nah, tipsnya teman-teman juga kalau dari saya, dari pengalaman saya, untuk memudahkan teman-teman mengetahui keterhubungan antara soal dan jawaban itu, teman-teman buatkan redaksi kalimat. Contoh roda titik dua mobil. Ada di pembahasan ya teman-teman. Roda adalah bagian penting dari mobil yang memungkinkan mobil bergerak, gitu ya. Jadi dibuatkan redaksi kalimat. Nah, kita cari kemudian redaksi kalimat dari opsi yang keterhubungan dengan redaksi kalimat yang tadi, gitu ya, memiliki kesamaan meaning atau konteks. Nah, kita eliminasi pertama sayap adalah bagian penting dari burung yang memungkinkan burung bergerak. Agak kurang make sense ya teman-teman. Jadi mungkin bisa langsung dieliminasi. Nah, untuk yang kedua ada layar, adalah bagian penting dari kapal yang memungkinkan kapal bergerak. Masuk akal ya teman-teman. Ini bisa kita simpan. Mohon maaf ya teman-teman, pen saya ini lagi bermasalah, jadi saya pakai kursor saja. Nah, untuk yang ketiga, C, itu ada kaki titik dua meja. Nah, kita samakan dengan redaksi kalimat yang tadi. Kaki adalah bagian penting dari meja yang memungkinkan meja bergerak. Agak kurang masuk akal ya teman-teman, karena meja ya butuh seseorang untuk bisa menggerakkannya gitu ya. Yang ke D ada atap titik dua rumah. Nah, contohnya adalah redaksi kalimatnya, atap adalah bagian penting dari mobil yang memungkinkan rumah untuk bergerak. Lebih tidak masuk akal lagi ya. Dan terakhir ada baterai titik dua lampu. Baterai adalah bagian penting dari lampu yang memungkinkan lampu untuk bergerak. Nah, lebih tidak make sense ya teman-teman. Jadi untuk jawaban yang paling masuk akal di B, layar titik dua kapal. Gitu ya teman-teman cara kerjanya untuk analogi. Jadi usahakan yang pertama saya akan sering mengatakan ini, perbanyak kosakata, pahami konteksnya dan keywords gitu ya. Yang mungkin teman-teman bisa siap-siap ya karena ini akan ada contoh soal, contoh pengerjaan soal yang akan dilakukan untuk oleh teman-teman sendiri. Nah, ini ada latihan soal teman-teman. Mungkin teman-teman bisa coba dikerja. Saya kasih waktu sebanyak, karena ada 2 soal, berarti 3 menit lah ya, untuk dijawab di kolom komentar. Coba kan. Ini ada yang jawab B. Soal 1 B. Daun cabang. Ada yang jawab
2A, guru mobil. Ada yang jawab kebanyakan nomor 1A ya teman-teman. Nomor 2A. Ini UA siapa ya UA? Jadi meskipun mungkin saya tadi menggunakan redaksi kalimat ya teman-teman, eh, Nomor satu. tetap perhatikan konteksnya. Jadi cari Nomor redaksi kalimat yang mungkin dua dan suara saya masih jelas teman-teman? jelas, Kak. Oke, cukup ya waktunya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Banyak nih yang jawab 1A, 2A, 1A, 2A. Udah pada pintar-pintar ya? Mungkin bisa satu Permisi, orang Kak yang Dina. ini. Halo? Halo, Kak. Permisi. Untuk waktu sharingnya sisa 15 menit ya, Kak. Ya, siap-siap. Kasih Kak Nova. Oke, kita masih ada 10 menit ya, teman-teman. Mungkin yang satu bisa tanya, kalau dua saya yang akan bantu jawab. Bisa langsung open mic aja, teman-teman. Mau coba, Kak? Oke, Kak Rahmi, silahkan. Oke, kalau menurut Rahmi, Kak, di soal pertama itu Ah, ada hubungan antara akar dan pohon. Nah, pohon ya, ini mempunyai akar sebagai fondasinya, ataupun dia sebagai bag- bagian bawahnya, Kak, untuk pohon ini bisa tumbuh. Sama seperti bangunan, kalau bangunan ini dia itu bisa kokoh. Nah, itu karena adanya fondasi. Sedangkan pohon itu bisa kokoh karena ada mempunyai akar yang kuat. Nah, gitu kalau menurut Rahmi, Kak. Terima kasih, Kak. bagus, bagus Rahmi. Pinter ya udah ya. Udah pada pinter teman-teman. Jadi benar ya yang dibilang Rahmi. Jawaban yang benar adalah fondasi titik dua bangunan. Nah, untuk penjelasannya itu sama dengan yang Rahmi tadi sampaikan, bahwa Rahmi menghubungkan konteks antara akar yang dimana erat kaitannya dengan posisinya di bagian bawah untuk menopang pohon. Jadi untuk menopang bangunan yang menjulang tinggi ke atas gitu ya. Nah, kalau untuk contoh tips yang saya tadi katakan, kita buatkan redaksi kalimat, tapi kembali lagi ya ke teman-teman mau seperti apa gitu. Untuk soal kedua, saya langsung bahas aja ya. Tadi, jadi untuk jawaban yang kedua, tadi sudah banyak juga teman-teman yang benar. Jadi nomor dua itu adalah jawabannya A, guru, titik dua, murid. Karena redaksinya yakni dokter merawat dan memberikan layanan kesehatan kepada pasien. Itu senada dengan membimbing dan mengajar murid yang merupakan berhubungan memiliki hubungan serupa antara dokter dengan pasien. Jadi objeknya itu makhluk hidup teman-teman. Kebanyakan yang lain kayak petani ke padi, maksudnya tadi maaf ya yang sebelumnya itu makhluk hidup berupa manusia ya. Objeknya itu berupa manusia. Sedangkan yang lain itu kebanyakan ada padi makhluk hidup tapi dari tumbuhan. Kalau penulis menghasilkan buku itu berupa benda mati gitu dan lain sebagainya. Oke, langsung next ke ada penalaran logis. Ini agak-agak sudah dibanding tadi. Jadi untuk tes ini diperuntukkan untuk mengukur bagaimana kemampuan dari seseorang untuk memecahkan masalah, mencari solusi dengan menggunakan penalaran yang sistematis dan logis. Untuk tipsnya teman-teman, silahkan teman-teman perbanyak mempelajari challenge dan dilema. Mungkin teman-teman udah sering ya mendengar. Nah, contoh soal dari penalaran logis ini, yang pertama ini ada premis satu. Jadi saya mengambil contoh dari modus ponens yang lebih lebih mudah ya. Jadi soalnya adalah jika seseorang rajin belajar, maka dia akan mendapatkan nilai tinggi. Jadi kalau diberikan apa berupa objek atau simbol, jadi kita simbolkan dengan P maka W yang ada di sebelahnya ya. Nah, untuk premis 2, Andi adalah siswa yang rajin belajar. Berarti
berarti dia termasuk di premis yang pertama tadi, di bagian P, karena Andi siswa yang rajin belajar. Nah, untuk gampangnya teman-teman, untuk modus ponens itu, halo, kita lanjut ya teman-teman. Jadi, untuk rumusnya ya teman-teman, maaf karena saya pennya lagi bermasalah, jadi mungkin tidak bisa langsung memberikan coretannya. Jadi bisa ditulis P sama P panah kui. Terus karena Andi adalah siswa yang rajin belajar termasuk P, maka jawaban kesimpulannya adalah kui. Jadi kalau misalnya cara bacaan yang lebih mudah untuk modus ponens adalah jika P terjadi, maka Wi juga terjadi. Karena P sudah terjadi, Andi adalah siswa yang rajin belajar, maka Wi juga terjadi. Dalam hal ini, dia akan mendapatkan nilai yang tinggi. Itu ya teman-teman. Mungkin nanti kalau untuk ini bisa memperdalam lagi bagaimana tipe-tipe soal dari penalaran logis gitu ya. Nah, kita skip ini ya mungkin ya teman-teman biar dapat waktu untuk penalaran analitis yang terakhir. Oke, untuk subtipe soal ini sangat erat kaitannya untuk mengukur bagaimana kemampuan teman-teman dalam memecahkan masalah yang kompleks dengan menggunakan penalaran analitis. Nah, untuk cara penyelesaiannya teman-teman, mungkin teman-teman beberapa dari sini sudah sering mendapati jenis-jenis soal seperti ini. Jadi usahakan kalau misalnya redaksi katanya banyak, ini contohnya misalnya berkaitan dengan warna, teman-teman buat coretan, misalnya warna warna kuning dilambangkan dengan K, terus merah dengan lambang M dan lain sebagainya. Jadi di sini diterapkan visualisasi ya teman-teman, dan usahakan untuk membuat pola-pola yang ada di catatan teman-teman nanti. Nah, untuk contoh soalnya, di sini ada satu soal, saya bacakan ya. 4 buah warna yaitu merah, hijau, biru, kuning disusun berurutan dari kiri ke kanan. Jadi teman-teman bisa gambar panah dari kiri ke kanan. Tulis di atasnya misalnya kiri di titik mana, kanan di titik mana gitu ya. Dan selanjutnya informasi selanjutnya adalah warna hijau berada di antara warna merah dan warna kuning. Jadi teman-teman tulis hijau, tulis hurufnya H misalnya dengan untuk melambangkan warna salah maaf ya teman-teman. Jadi warna merah disimbolkan dengan M, warna kuning disimbolkan dengan K. Nah, sedangkan hijau berada di tengahnya disimbolkan dengan H. Jadi tulis M, H, K berarti ya. Nah, untuk informasi selanjutnya ada ini nih, warna biru tidak berada di samping warna hijau. Tapi cuma sampai di sini ya teman-teman. Tidak berada di samping warna hijau. Berarti tidak mungkin berada di samping warna merah dan hijau gitu ya. Karena kan tidak sudah disampaikan di poin pertama bahwasanya hijau diapit oleh merah dan juga kuning gitu ya. Nah, pertanyaannya, warna apa yang berada di ujung kiri dari deretan warna tersebut? Yang sangat possible teman-teman adalah warna merah. Karena tadi sudah disampaikan bahwasanya hijau diapit oleh merah dan kuning. Berarti merah dulu, baru hijau, baru kuning. Nah, kenapa kemudian bukan warna biru? Karena di sini teman-teman, ini mungkin memang salah satu tips trik untuk mengerjakan soal ini. Jangan sekali-sekali teman-teman berasumsi ya. Kalau memang tidak ada informasinya di bagian soal, jangan teman-teman yang simpulkan, oh tadi biru kali ya yang bisa di kiri karena biru tidak di samping hijau, berarti memiliki kemungkinan di sebelah kiri. Tapi tidak bisa seperti itu teman-teman. Harus ada basic informasi. Karena yang paling jelas yang ada informasinya warna merah, maka jawabannya yang paling benar adalah warna merah. Gitu ya. Oke.
Saya kira mungkin cukup ya waktunya, saya pakai stopwatch udah 29 menit, jadi mungkin nanti bisa saya bagikan PPT saya bisa dipelajari di masing-masing teman-teman ya. Selanjutnya mungkin langsung penutup aja ya teman-teman. Mungkin itu dari saya tadi terkait dengan penalaran verbal. Mohon maaf kalau misalnya terlalu cepat penjelasannya karena memang waktunya terbatas ya, dan saya sangat berharap banyak informasi yang teman-teman dapatkan gitu ya. Dan sebenarnya kunci utamanya teman-teman adalah praktis ya, latihan, perbanyak latihan, dan otomatis teman-teman akan semakin terbiasa untuk mengenali dan mengetahui soalnya gitu ya. Mungkin itu dari saya, Kak Nova. Saya kembalikan ke Kak Nova. Oke, terima kasih banyak Kak Rina atas materinya. Sangat bermanfaat ya teman-teman. Dan mungkin langsung saja kita akan memasuki ke sesi tanya jawab. Disilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya pada Kak Rina, bisa langsung